Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan jemaat dalam ibadah hari ini. Kiranya ibadah yang sedang berlangsung saat ini menguatkan iman dan pengharapan kita, serta menjadikan perayaan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini, kita pun akan memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih. Sebab oleh Dia, maka persekutuan orang-orang percaya dipanggil dan dituntun untuk menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Dialah yang memberkati pelayanan pemberitaan Injil sehingga dapat menjangkau umat Tuhan di seluruh pelosok negeri ini. Dialah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya pemberitaan Injil, mulai dari kota hingga desa. Dialah yang menyediakan para pelayan-pelayan untuk melayani dengan setia walaupun melewati berbagai tantangan yang tidak mudah. Dialah yang memampukan para pelayan-pelayanannya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan seluruh ciptaannya. Hari ini bersama seluruh jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya syukur dan pujian senantiasa dinaikkan kepada Tuhan dan kita senantiasa setia pada panggilan-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Hai
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Markus 1 ayat 17 yang berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang telah menganugerahkan karya keselamatan yang kekal bagi kami, disembah dan dimuliakan Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan pujian-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu, sehingga kami enggan melayani, tidak peduli dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sehingga sering kecewa dan putus asa.
kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami dalam tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharuilah hati, pikiran, dan perilaku kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah jemaat Tuhan mempersiapkan Alkitab yang akan dibaca dan direnungkan dalam Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus di dalam kami membaca, di dalam kami merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu, dan ajarkan kami dalam ketaatan memberlakukan di setiap hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang menyatakan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya
sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, salam sejahtera jemaat Tuhan. Kita tetap mensyukuri atas seluruh aktivitas hidup kita oleh karena penyertaannya. Saat ini renungan kita diberi tema melakukan panggilannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentunya memiliki apa yang disebut vocare dalam bahasa Latin. Vocare ini berarti panggilan. Saudara dan saya dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil sebagai dokter, ada yang dipanggil sebagai guru, ada yang dipanggil sebagai aparat keamanan dan sebagainya. Tetapi secara khusus juga Allah memanggil dan menempatkan setiap orang di dalam melayaninya, di dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan bergereja. Bacaan kita pada saat ini hendak menekankan bagaimana tindakan Allah memanggil melalui Yesus Kristus para murid-muridnya untuk melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan olehnya. Saudara, kalau memperhatikan dalam ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-19, di situ dipanggil seorang bernama Andreas, seorang bernama Simon, seorang bernama Yakobus, dan juga Yohanes. Pekerjaan mereka dari penjala ikan yang memenuhi kebutuhan jasmani dipanggil Allah untuk menjala manusia yang tidak lain adalah kehidupan rohani. Panggilan dari penjala ikan kepada penjala manusia memiliki makna yang luar biasa dari panggilan itu. Misi dari panggilan para muridnya hendak mau menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga tidak mengherankan ketika pemanggilan itu harus direspon oleh para murid. Dan responnya adalah ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Mereka kemudian meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan aktivitasnya dalam kehidupannya bersama dan keluarga. Kemudian mereka disebut murid yang diproses oleh Tuhan untuk belajar apa yang dikerjakan Yesus. Kemudian dilanjutkan oleh para murid ke depan. Mereka dipanggil, dibina oleh Yesus. Kemudian mereka membina orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi proses pemanggilan itu sebenarnya harus direspon dengan kesiapan. Kalau kita berbicara tentang pemanggilan dalam setiap warga jemaat, ada yang memang dipanggil khusus sebagai seorang diaken penatua, sebagai pelayan pelkat. Ada yang dipanggil untuk melayani sebagai
tim multimedia, karyawan koster, komisi BPPJ, itu panggilan dari Tuhan dan harus disambut dengan hati yang menghamba kepadanya. Memang tidak mudah untuk memenuhi panggilan Tuhan, memang tidak mudah untuk melaksanakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan di dalam merespon panggilan Tuhan, di dalam melaksanakan pelayanan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tapi saudara-saudaraku, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, sikap hati kita adalah menerimanya dan sekaligus menjalankannya. Tapi ketika saudara-saudara dipanggil, ada suatu proses kehidupan kita yang harus kita barui. Ada kehidupan di mana ketika kita dipilih, dipanggil Tuhan, kemudian kita menyadari bahwa panggilan ini sekaligus hendak membentuk hidup kita, merubah hidup kita. Dan kita sungguh-sungguh menjalankan perubahan lewat panggilan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bukunya yang berjudul The Call, Os Guinness menggambarkan tentang orang yang hidup sesuai dengan panggilan Allah. Dia katakan begini, saudaraku, hidup yang dihidupi menjawab panggilan Kristus sehingga kepribadiannya, karunia rohani dan talenta naturalnya mengalami perubahan. Perhatikan, mengalami perubahan sehingga dipakai bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan orang-orang lain, tetapi untuk Allah yang akan meminta pertanggungjawaban darinya atas semua itu. Saudara-saudaraku, poinnya dalam buku ini mau mengatakan ketika saudara dipanggil Tuhan, melaksanakan pelayanan kepada Tuhan, maka ubahlah hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menghamba melalui panggilannya. Banyak orang, saudara-saudaraku, dipanggil oleh Tuhan, tetapi banyak juga yang tidak melaksanakan tugas pelayanannya dengan berbagai macam alasan. Ada yang sudah tidak mau melayani hanya karena merasa diri tidak didengar, merasa diri bahwa ide-ide pikirannya tidak pernah diterima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap panggilan itu ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan di situ, ada perbedaan-perbedaan yang harus dihadapi. Tapi itu bukan berarti bahwa saudara kemudian meninggalkan pelayanannya hanya karena alasan seperti itu. Saudara melihat banyak tokoh-tokoh di Alkitab, banyak para rasul, para murid juga mengalami banyak perbedaan-perbedaan dalam panggilan itu. Tetapi mereka tetap eksis dalam pelayanan. Mereka tidak meninggalkan pelayanan. Mereka tetap mau melayani karena menyadari bahwa panggilan itu datang dari Tuhan. Dan pertanggungjawaban itu kepada Tuhan. Apalagi saudara dan saya diteguhkan di gereja dengan mengatakan ya dengan segenap hatiku. Hati-hati saudaraku. Panggilan itu datang dari Tuhan, bukan panggilan datang dari manusia, tapi Tuhan. Kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan membutuhkan kesungguhan kita, keseriusan kita untuk melayaninya. Tuhan akan menyertai kita, saudara-saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh melayaninya dengan segala keterbatasan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memanggil para muridnya. Dan kita semua dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil secara umum melaksanakan tugasnya di luar kehidupan bergereja. Tetapi ada juga yang dipanggil secara khusus dalam kehidupan bergereja. Apa yang dibutuhkan di situ? Yang dibutuhkan adalah kerelaan.
memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita, ide-ide kita, bahkan mungkin juga kita akan mengeluarkan dana untuk kepentingan-kepentingan kehidupan bergereja. Ada pengorbanan di situ, saudara-saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, kita juga harus menyertakan dalam diri kita untuk tetap bersyukur. Kita tetap bersuka cita dari sekian orang warga jemaat bahwa Tuhan menghadirkan kita dengan segala keterbatasan kita. Syukuri itu bahwa kita masih dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya. Memang tidak mudah, saya katakan, tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam melaksanakan panggilan Tuhan secara khusus dalam kehidupan bergereja. Kita juga harus menempatkan kehidupan kita untuk melayani dan fokus memuliakan namanya. Kita fokus memuliakan namanya. Ketika kita fokus memuliakan namanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, kita jangan kemudian lalai oleh karena kita fokus dengan mendengar hal-hal yang negatif dari orang-orang di sekitar kita. Itulah bagian dari tantangan kita. Tapi teruslah bekerja, fokuslah dalam pelayanan, memuliakan nama Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan banyak orang dalam setiap pelayanan kita, dimanapun kita berada, khususnya dalam gereja. Tapi Tuhan ingin bahwa kita tetap fokus dalam pelayanan itu. Fokus dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan ya dengan segenap hatiku. Jangan lari dari pelayanan oleh karena banyaknya perbedaan. Jangan lari dari pelayanan oleh karena banyaknya tantangan. Banyak orang yang dipanggil melayani Tuhan justru hanya untuk menempatkan dirinya sebagai prestise, tetapi tidak melayani dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Mari saudaraku, mereka yang dipanggil Tuhan, baik dari pelayanan-pelayanan yang ada di luar sana maupun pelayanan-pelayanan secara khusus di gerejanya, mengikut dia itu berarti kita menjadi murid yang siap dididik, siap dibentuk, siap dibina, dan kemudian kita mewartakan pelayanan itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bentuk pelayanan dan kesaksian di setiap kehidupan bergereja. Kiranya bulan Pelkes ini semakin menyadarkan kita bahwa Tuhan mengutus kita bukan hanya di kota-kota, bukan hanya di kabupaten, bukan hanya di tempat-tempat yang ramai, tapi bulan pelayanan dan kesaksian menyadarkan kita bahwa ada banyak orang di luar tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat pedalaman membutuhkan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudah
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik dan dalam hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat terkasih, marilah kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh menghadap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, Kepala Gereja kiranya memberkati gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPB yang tersebar di berbagai tempat, khususnya di pos-pos pelayanan. Di bulan PLKS ini kami bermohon secara khusus, berkati gerejamu, berkati gereja Tuhan yang ada di pos PLKS. Biarlah semuanya boleh bertumbuh dan iman jemaat semakin diperkaya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, dan boleh berbuah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di KPIB Immanuel Supratman, kiranya senantiasa dengan segala keterbatasan Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan pelayanan menunjang bayi dan dana serta menopang di tengah tantangan yang ada. Berkati Bapa dalam sorga, para pelayan-pelayan Tuhan, para diaken penatua, para pelaksana harian majelis jemaat, pelayan dan pengurus Pelkat, memberkati komisi BPPJ, tim multimedia, tim musik, maupun juga karyawan dan koster diberikan hati yang menghamba dan sungguh-sungguh. Mereka yang sungguh-sungguh ya Tuhan, berkati kehidupan mereka, baik mereka yang melayani di pos-pos pelayanan maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota-kota, terlebih jemaat Tuhan di tempat ini. Menyerahkan Bapa dalam sorga para hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, khususnya pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB. Biarlah Tuhan berikan kemampuan dan sukacita melayani-Mu dalam memenuhi panggilan mereka di tengah dunia dalam gereja-Mu. Secara khusus hamba-Mu yang Tuhan boleh hadirkan di jemaat ini, bersama-sama dengan keluarga diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita melayani-Mu. Memberkati proses perubahan vikaris, memberkati Bapak Pendeta Sony bersama Pendeta David dan keluarga, selalu diberikan mereka kekuatan dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami juga mau menyerahkan Bapa dalam sorga akan keberadaan fungsionaris Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga-lembaga gereja, yayasan Kristen. Secara khusus fungsionaris PGI dalam tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia ini Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh keberadaan warga jemaat Tuhan dimanapun, khususnya yang ada di tempat ini, dengan segala keberadaan hidup mereka. Biarlah senantiasa mereka diberkati baik kesehatan, kebutuhan hidup mereka. Ketika mengalami pergumulan, Tuhan sendiri yang senantiasa menopang mereka. Mereka yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah sakit atau proses pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Khususnya proses pemulihan Bapak Roni Nelwan, Ibu Sugiono, Ibu Regina, dan juga orang-orang tua kami. Biarlah Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga.
Kami serahkan juga orang-orang tua kami di masa tua mereka dengan segala keberadaan hidup mereka. Tuhan berkati mereka yang menikmati sukacita lewat usia kelahiran, usia perkawinan dalam sepekan ini. Ajarkan mereka bersyukur menikmati anugerah Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Tuhan juga kiranya memberkati akan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat, Presiden Jokowi dan jajarannya, pemerintah di setiap daerah, khususnya pemerintah daerah melalui gubernur, wali kota, bupati yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ini, bersama-sama dengan aparat keamanan TNI kepolisian. Tuhan juga memberkati semua tokoh agama, tokoh masyarakat anak bangsa untuk bersinergi untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Tuhan kiranya juga yang memberkati akan keberadaan Satgas Covid, petugas medis, agar diberikan kekuatan dan kesehatan dalam tugas tanggung jawabnya menangani COVID-19. Tuhan kiranya juga yang berkuasa atas keberadaan vaksin, kiranya itu semakin menguatkan imun setiap anak bangsa, sehingga dalam setiap aktivitas kehidupan kami sebagai anak bangsa, sebagai orang-orang percaya, dapat menikmati anugerah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan telah memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah dunia. Kiranya kita meresponi panggilannya dengan memberi diri untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Kiranya dengan penuh sukacita kita pun memberi persembahan syukur pada Tuhan yang telah memelihara pelayanan dan kesaksian ini. Dengan mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 yang menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Padanya
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Pakailah pula diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi alat kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang terus-menerus menyertai dan memelihara kita, umat yang percaya kepadanya. Sekalipun masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, dalam iman, kita percaya bahwa berkat penyertaan dan pemeliharaannya masih kita rasakan sampai saat ini. Berada di bulan Juni, maka kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021 dapat kita laksanakan dengan penyesuaian, mengingat COVID-19 masih terus ada. Kita tidak bisa hindari yang telah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan bagi seluruh manusia, termasuk warga GBIB. Prediksi bahwa virus ini akan berakhir pada bulan Oktober ternyata belum terbukti, malah terkesan makin mengganas. Karena COVID-19 belum dapat diperangi secara tuntas, maka dicanangkan cara hidup baru yang disebut new normal. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kita harus menerima kenyataan bahwa virus itu memang ada bersama kita. Kita belajar berdampingan dengannya sambil terus berusaha memberantasnya. Protokol kesehatan harus diterapkan oleh warga gereja, khususnya GBIB. Dampak dari pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di dunia, termasuk warga GBIB dan mereka yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Jemaat-jemaat GBIB melakukan penyesuaian pelayanan dengan menggunakan sarana digital. Pemanfaatan teknologi digital berupa pelayanan secara virtual dapat membantu. Tentunya kita tidak bisa menghindari adanya perdebatan apakah pelayanan sakramen, perjamuan, dan baptisan dapat dilakukan di rumah masing-masing. Karena itu dibutuhkan pemikiran
mengenai eklesiologi secara baru. Gereja tidak dapat menutup mata terhadap masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan penyesuaian gaya hidup baru. Pelayanan dan kesaksian gereja harus semakin nyata, sebagaimana GPIB berperan mengambil bagian bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melaksanakan vaksin COVID-19 bagi lansia, tokoh agama, dan pelayan-pelayan gereja lainnya. Hal ini tentunya memunculkan kepercayaan agar pelaksanaan vaksin COVID-19 dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, secara khusus warga GPIB. Gereja dalam hal ini para pelayan terus berupaya melakukan tanggung jawab bersama mereka yang terpapar akibat pandemi COVID-19. Sedapat mungkin mereka terus didoakan, mereka terus didampingi, dan diberi bantuan ekonomi. Bantuan dan pendampingan yang diberikan kepada warga jemaat maupun masyarakat kiranya menjadi motivasi, semangat, dan harapan bahwa Tuhan terus memelihara kita semua. Saudaraku, pandemi COVID-19 mengajarkan kita bagaimana secara kreatif untuk tetap survive, menemukan solusi pelayanan yang utama, khususnya bagi mereka yang selama ini belum tersentuh pelayanan. Misalnya saudara-saudara kekasih kita yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Marilah kita membantu memasarkan hasil-hasil pertanian jemaat, baik di gereja sendiri maupun di MUPEM. Kegiatan Bulan Perkes tahun 2021 kali ini akan dilaksanakan dalam bentuk sharing, diskusi, pembinaan, maupun pelatihan. Hal-hal ini dilaksanakan untuk membantu dan mencari solusi untuk pengembangan potensi warga jemaat, khususnya bagi mereka yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Selamat berperkes, Soli Deo Gloria, Jakarta, Juni 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan yang mengatakan buat kita, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari.
Angkatlah hatimu dan arahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.